Doa ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Ada yang meragukan kesolehan Rasulullah? Nabi Ibrahim soleh, Rasulullah soleh, tapi beliau senantiasa membaca doa ini. Antum kenapa bisa menikah sekarang? Kenapa antum menikah dengan pasangan antum yang sekarang? Kenapa tidak dengan yang lain? Apa harapan antum? Antum yakin nggak bahwa pasangan antum adalah orang soleh-soleha? Mi, kalau ada yang nanya kepada Umi, bagaimana Abi? Katakan kepadanya, Abi itu soleh. Tidak ada yang keluar dari lisan Abi kecuali salaman, salama, ucapan yang lemah lembut. Ingat ya Mi ya, katakan seperti itu ya. Bisa nggak begitu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Shadaqar Rasulullahil azim. Al-hadits. Ikhwan wal akhwatillah, alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah berkat limpahan karunia nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini, majelis taklim insyaallah, majelis surga, majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kebersamaan kita selama ini akan berlanjut sampai akhirnya pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala kembali mereunikan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Yang tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya sampai akhirnya, seandainya pun kita kembali, mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kemarin materinya tentang tanggung jawab orang tua, pendidikan iman. Antum itu termasuk bersyukur ya, sangat bersyukur, karena antum itu ada setelah kita mendahuluinya. Jadi dulu kita di era as-sabiqunal awalun itu dakwah di Lombok ini betul-betul, jadi yang ada dalam pikiran kita itu adalah nilai-nilai idealisme keislaman. Merasa nggak bahwa sekarang mengalami kemunduran? Afwan, dulu ini salah satu kegagalan saya mungkin sebagai ayah ya. Saya dulu nikah semester 5. Jadi saya termasuk pelaku pernikahan dini. Anak saya sudah sarjana, tiga-tiganya baru nikah 1. Nah, tidak tahu kenapa itu. Kenapa yang 2 kok susah sekali. Ya kalau dulu seperti saya bilang gitu. Jadi ketika berbicara tentang pernikahan itu, yang penting pasangan saya insya Allah soleh, setelah itu jadi sudah. Kalau sekarang terutama yang akhwat ya, ketika ngisi proposal kan panjang sekali persyaratannya itu. Dulu saya, istri saya itu, saya masih ingat, akad nikahnya Rp10.000.
Saya bilang nggak ada yang lain, nggak, itu aja cukup. Jadi 10.000 rupiah, betul 10.000 rupiah. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki usia 30 tahun pernikahan. Alhamdulillah. Dulu saya sekelas dengan istri. Saya sekelas dengan istri, ya namanya jodoh ya. Saya aktivitasnya rohis, LDK, istri saya teater. Jadi beda sekali gitu. Terus ketika istri saya sebelum hijrah, saya tahu persis gitu bagaimana perilaku istri saya itu. Bagaimana cara dia bergaul dengan lawan jenis. Ketika ospek, saya melihat sendiri gitu. Makanya tidak ada bayangan kalau dia akan menjadi istri saya. Karena sangat jauh berbeda gitu. Sangat jauh berbeda. Sampai akhirnya ternyata Masya Allah ya, namanya jodoh itu. Sampai ada yang salam kepada istri saya lewat saya. Jadi dia minta, Din, kamu kan deket dengan fulanah ya? Ya kenapa? Sampaikan salam saya. Saya sampaikan pada istri saya, ada salam. Dan waktu itu belum kepikiran akan menjadi istri gitu. Ternyata ya Alhamdulillah. Dulu kita ikatan dinas, saya ditempatkan di Lombok, istri saya ditempatkan di Lampung. Saya katakan pada istri saya, karena kita memiliki SK yang berbeda, Umi berangkat dulu ke Lampung. 1 tahun baru kita urus mutasi. Istri saya bilang apa? Kita menikah bukan untuk berpisah. Kita kan menikah untuk menjadi satu. Biar saya nggak usah ngambil ikatan dinas saya ikut ke Lombok. Saya bilang kalau gitu siapa takut, ayo sudah berangkat ke Lombok. Jadi PNS-nya tidak diambil. Nah setelah anak-anak besar tahun 2005 ada bukaan PNS. Istri saya minta izin, boleh nggak saya daftar PNS? Saya bilang saya tidak nyuruh, tapi saya juga tidak melarang. Berarti boleh? Ya kalau misalkan mau silahkan. Daftar satu kali daftar langsung keterima. Saya bilang itu adalah rezeki istri solehah yang nurut sama suaminya dan taat sama suaminya. Masya Allah. Nah sekarang ya itu tadi ya, karena persyaratannya agak panjang, terkadang 1 lembar, jadi bacaan juga capek, mengalami pergeseran. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata. Ya, karena dulu itu istri saya sebelum menikah dengan saya, terus terang itu, jadi saya menikah dengan istri saya itu karena disuruh oleh teman saya. Karena kalau saya nggak kepikiran dia akan menjadi istri saya. Justru yang sensitif teman saya gitu, sama-sama teman LDK. Kayaknya dia senang sama kamu. Oh, nggak mungkin saya bilang. Betul, nggak mungkin. Saya nggak berani ngomong gitu. Sampai akhirnya kata teman saya, kalau diambil orang jangan menyesal kamu. Ah, nggak apa-apa sudah. Nah, pas-pasan mau beres kuliah, ayo ngomong ayo. Nah, nggak berani saya. Dan saya nggak pernah ngomong kepada perempuan kan. Akhirnya oleh dia. Di apa? Kalau bahasa Sundanya di pepatahan, apa di pepatahannya? Dinasihati, bukan dinasihati, di apa? Dituntun untuk ngomong sama istri saya. Katakan, Uhti, seandainya kedepannya saya menjadi imam di dalam rumah tangga kita, siap nggak untuk menjadi, siap nggak hidup bersama dengan saya? Itu saya dituntut sama teman saya hafalkan itu. Dan untungnya istri saya mengiyakan, kalau enggak, waduh. Satu kali. Masya Allah. Nah sekarang seperti ini. Kenapa? Karena memang dunianya sudah berbeda. Ya, tidak terlalu banyak tuntutan, tidak terlalu banyak permintaan. Nah jadi wafillahirrahmanirrahim, dunia idealisme sudah saya lewati, sudah kami lewati. Nah yang ada di hadapan antum itu adalah dunia realita. Ya, syukur ada kajian seperti ini. Itu sekitar 7 tahun yang lalu itu masuk ke saya SMS itu 2 yang sudah jelas masuk SMS ke saya. Ustadz, kalau saya memutuskan untuk bercerai, bagaimana? Itu dua-duanya ngaji itu, dua-duanya liko itu. Saya bilang antum itu kenapa tidak menceritakan yang bahagia, ceritakan yang begini-begini. Tapi gimana Ustaz? Dia sendiri yang meminta seperti itu. Meminta gimana? Dia berkata sama anak Ustaz, kalau kamu tidak suka sama saya, mumpung saya masih muda, ceraikan saya. Itu dari istrinya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ketika ditanya, kenapa Uhti sampai berkata seperti itu?
Saya tidak berpikir Ustaz, punya suami yang tajam bukan hanya lisannya, tapi juga tangannya tajam. Maksudnya apa? Saya oleh bapak saya tidak pernah saya ditempeleng Ustaz. Tapi dia dengan mudah dan ringan melayangkan tangannya di pipi saya. Saya tidak bisa terima Ustaz. Aduh. Ya Allah, betul ternyata pernikahan itu seperti melihat gunung dari kejauhan. Indah gitu semuanya. Tuh, indah ya. Ketika dilewati kalau tanpa persiapan, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Yang akhwat belum pernah mukhoyam ke Rinjani ya? Sampai mana paling jauh? Paling tinggi sampai mana? Kalau yang ikhwan itu sudah terbiasa mukhoyam ke puncak Rinjani. Lelah nggak? Lelah. Capek? Capek. Tapi setelah sampai di puncak, baru kita menemukan keindahannya, kenikmatannya. Jadi untuk menemukan kebahagiaan itu pasti akan kita lewati beberapa halangan dan rintangan. Dan itu adalah sunnatullah. Nah sekarang kita akan berbicara tentang tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad tidak akan berhasil kalau misalkan kita suami istri belum beres. Oleh karena itu, yang harus kita bereskan itu adalah diri kita dulu. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah istri soleha yang betul-betul menjaga agar supaya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa. Yang baru pertama ikut kajian ini siapa? Ini yang kalau dengan saya yang kedua ya? Yang kedua. Ada yang baru? Oh, ada yang baru. Berarti kita ulang lagi sedikit kalau begitu ya. Kita ulang dulu sedikit yang kemarin. Masih ingat nggak ini? Ada kuisnya? Hadiahnya apa? Umroh bagi yang mampu. Ya, hadiahnya umroh, tapi bagi yang mampu. Ini ada 3 doa yang kita suami istri wajib hafal. Ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat keberapa Asy-Syu'ara? Nah, ini nggak boleh begini. Minimal kita hafal nomor surat lah ya. Kalau ada di dalam ayat 83, 84, 85. Saya ulang lagi dulu. Doa siapa ini? Yang kemarin sudah ikut doa siapa ini? Ini kan sudah dibahas kemarin. Ahwan, ini sudah dibahas belum? Oh, karena tidak ada slide dulu ya? Iya, memang itu alasan yang paling mudah ya. Ini doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa itu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman walhiqni bissalihin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku hukman, hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, walhiqni bissalihin, dan jadikanlah dan kumpulkanlah aku ya Allah beserta dengan orang-orang soleh. Ulangi. Kita baca sama-sama ya. Rabbana hablana hukman. Coba. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bissalihin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami hikmah, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, wa alhiqni bissalihin, dan kumpulkanlah kami ya Allah bersama dengan orang-orang soleh. Siapa yang meragukan kesolehan Nabi Ibrahim? Ada yang meragukan kesolehan Nabi Ibrahim? Doa ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah. Ada yang meragukan kesolehan Rasulullah? Nabi Ibrahim soleh, Rasulullah soleh, tapi beliau senantiasa membaca doa ini. Kalau begitu, mudah nggak kita berkumpul dengan orang-orang soleh? Ini bukan Jumatan, tidak akan batal kalau dijawab, ya. Jadi dijawab saja. Mudah nggak berkumpul dengan orang-orang soleh? Ini terlalu sulit pertanyaan ini, sehingga sulit. Kan jawabannya mudah atau tidak? Mudah nggak berkumpul dengan orang-orang soleh? Sehingga Rasulullah dan Nabi Ibrahim senantiasa memohon kepada Allah agar supaya beliau senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Kalau begitu, berkumpul dengan orang soleh itu mudah atau tidak?
Mudah atau tidak? Mudah. Buktinya. Ini diumumkan lewat mana ini pengajian ini? Lewat WA. Yang baca kira-kira ada 100? 200? 300? Ada 100-an. Yang hadir berapa? Ini menandakan bahwa berkumpul dengan orang-orang soleh itu bukan barang mudah. Mana yang lebih mudah, mengumpulkan orang untuk hadir di pengajian atau mengumpulkan orang untuk hadir di acara dangdutan? Mana yang lebih mudah? Di acara dangdutan. Kenapa seperti itu? Karena mengumpulkan orang-orang soleh itu bukan pekerjaan mudah. Sehingga Rasulullah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Antum kenapa bisa menikah sekarang? Kenapa antum menikah dengan pasangan antum yang sekarang? Kenapa tidak dengan yang lain? Apa harapan antum? Antum yakin nggak bahwa pasangan antum adalah orang soleh-soleha? Yakin nggak? Ada yang belum punya pasangan. Salah sendiri ya teman. Nggak apa-apa, biar panas sedikit ya. Padahal film kiamat sudah dekat itu sudah diputar berkali-kali. Tapi dia tetap mengikuti pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Walaupun sakit mantan ke penghulu, aku tetap teguh dalam kesendirian. Nah, jadi tidak mudah. Nah, kita bersyukur. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa kita meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh? Kenapa kita harus memilih pasangan? Pasangan hidup kita adalah orang-orang soleh. Karena kita menginginkan waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Karena kita ingin meninggalkan bagi orang-orang yang kita tinggalkan nanti lisana sidqin, buah tutur kata kebaikan fil akhirin bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Paham nggak? Paham nggak? Bisa nggak orang bersaksi tentang kebaikan kita? Bisa nggak orang bersaksi tentang kesolehan kita? Kemudian kita memesan kepadanya. Mi, kalau ada yang nanya kepada Umi, bagaimana Abi? Katakan kepadanya, Abi itu soleh. Tidak ada yang keluar dari lisan Abi kecuali salama, ucapan yang lemah lembut. Ingat ya Mi ya, katakan seperti itu ya. Bisa nggak begitu? Bisa nggak kemudian istrinya ketika suaminya meninggal dunia, kemudian ditanya, bagaimana suami Anda berkata begitu sesuai dengan keinginan suaminya? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Dia akan berkata sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Betul nggak? Apa yang dikatakan oleh Umi Pipik ketika ditinggal oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Umi, selama Umi berumah tangga dengan almarhum Ustadz Jeffrey, apa yang paling berkesan yang Umi rasakan ketika Umi bersama dengan beliau? Apa jawaban beliau? Umi Pipik sampai sekarang sudah nikah belum ya? Apa yang dikatakan? Bagi kami, bagi saya khususnya, almarhum bukan hanya seorang guru. Bagi anak-anak bukan hanya seorang ayah, tapi beliau adalah panutan yang senantiasa mengajarkan kepada kami bagaimana agar supaya kami senantiasa berbagi dengan sesama. Kami diajarkan bagaimana caranya kami bisa berbuat kebajikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk makhluk Allah yang lain. Ada gak kesan yang begitu mendalam? Ada. Kapan? Pernah pada suatu saat ketika kami berkendaraan, pas-pasan di perempatan, lampu merah. Pada saat itu ada seorang penjual sapu bulu membersihkan kaca. Almarhum berkata, ayo, siapa di antara kalian yang akan berbuat baik hari ini? Anak-anak berkata, buat apa Abi? Itu, beli sapu bulunya, karena dia bersihkan itu bukan tanpa tujuan. Dia membersihkan karena supaya sapu bulunya dibeli. Buat apa beli? Mubazir Abi. Di mobil sudah ada, di rumah sudah ada. Apa yang dikatakan oleh almarhum? Beli saja. Kalaupun di rumah sudah ada, di mobil sudah ada, kan kita punya tetangga. Beli saja, nanti kita kasih kepada tetangga. Kalaupun tetangga kita sudah ada, nggak apa-apa, beli saja. Untuk apa Abi? Yang kita lihat di depan kita adalah seorang laki-laki saja. Tapi tahukah kalian
bahwa di belakang yang tidak kita ketahui, menunggu istri dan anak-anak yang sedang membutuhkan apa yang akan dibawa oleh tulang punggung keluarganya, yaitu dia yang jualan sapu bulu itu. Minimal pada saat ini kita telah menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada penjual sapu bulu dan keluarganya melalui tangan kita. Maka pada saat itu anak-anak berbondong-bondong membeli sapu bulu. Itu yang diucapkan oleh Upin Ipin itu kesan, pesan, atau titipan? Kesan kan? Nah minimal seperti itu. Jadi jangan sampai pada suatu saat, mau siapa duluan meninggal nih? Suami atau istri? Ya kan bisa istri duluan, suami belakangan, atau belakangan suami, istri duluan. Kan seperti itu. Kalau saya dengan istri saya, seandainya Allah memanggil, siapa lebih dulu? Kata istri saya, anak yang lebih dulu. Dan kalau misalkan Anda meninggal dunia, boleh Abi menikah lagi. Tapi kalau misalkan Abi lebih dulu, insya Allah saya tidak akan menikah lagi. Tuh, jadi begitu para suami.